Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan, saya Daniel Surya, salah satu pendiri dan juga eksekutif chairman daripada WIR Group. Terima kasih sekali lagi kepada BUMN Track ini yang sudah memberikan kesempatan saya dan tim untuk bisa berpartisipasi dan juga belajar dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Sultan Bahtiar Nazamuddin, Ketua DPD RI, Bapak Dokter, ini guru saya, Bapak Dokter Insinyur Arif Yahya MSc, Menteri Pariwisata 2014-2019, dan juga Dewan Juri Kehormatan ini. Untuk branding dan marketing award, mungkin habis ini kita bikin branding dan teknologi award, Pak. Nanti saya ceritakan kenapa korelasinya branding, teknologi gitu ya, Pak, sebab saya belajar juga dari Pak Arif. Juga untuk Bapak Dr. Abdul Qolik, Pak, terima kasih banyak sudah mendukung acara dan datir. Ibu Dr. Hendry Saparini, founder dan ekonom Core Indonesia, terima kasih sudah hadir. Tentu saja sahabat, mitra yang memberikan kesempatan, Pak Toto, CEO daripada BUMN Track, dan yang lain-lainnya, kepada seluruh peserta dari perusahaan BUMN, TBK, dan anak perusahaan BUMN yang telah memberikan pemaparan yang sangat komprehensif. Saya juga sempat ngikutin beberapa laporannya, para dewan juri, sahabat saya semua, yang bisa memungkinkan saya bisa ada di acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur karena ini acara yang luar biasa. Saya melihat effort daripada Pak Toto dan tim yang tidak pernah berhenti untuk membangun fondasi fundamental yang kuat sekali buat BUMN di Indonesia. Nah, temanya kali ini agak unik nih, empowering brands. Tadi ngomongin branding sama Pak Sultan, kemudian tujuannya untuk building nations, tadi juga kita omongin Pak. Lalu mengoptimizing BUMN melalui exceptional talents dan juga advanced technology support. Apa sebetulnya korelasinya Bapak Ibu sekalian? Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini tidak asing dalam membangun inovasi dan teknologi. Kalau sudah di ranah itu, biasanya kita ngomongin bagaimana kita melindungi inovasi kita. Betul bukan Bapak Ibu? Salah satu yang saya belajar seketika saya dan mitra saya, kebetulan di sini ada di rootnya WIR TBK, Pak Stephen Eng, yang sebetulnya sangat erat sekali dalam memikirkan satu hal yang penting, yaitu perlindungan, inovasi, dan ide. Perlindungan di teknologi yang kami pelajarin ketika kami membangun WIR, yaitu melalui yang namanya intellectual property. Nah, IP is a very crucial thing kalau kita bangun inovasi teknologi. Kenapa seperti itu? Sebab kita mesti bertanya-tanya ada berapa banyak IP international yang protected lebih daripada 145 negara lebih yang Indonesia milikin secara teknologi. Kenapa IP menjadi penting? Saya belajar tuh ada PCT, Patent Corporation Treaty. Saya kenal kata-kata WIPO dulu dari Mas Triawan sebelum kita ngerti apa itu IP. Itu penting sekali karena tidak hanya melindungi, tetapi kita bisa terima pembayaran lisensi daripada teknologi yang kita patenkan. Saya dengar berita dan saya sempat baca, ternyata Bill Gates itu punya banyak paten gitu. Tapi patennya nggak ditaruh di Microsoft, Bapak Ibu sekalian. Patennya ditaruh di perusahaan beliau di Finlandia. Yang dilakukan adalah Microsoft bayar lisensi ke Bill Gates sendiri di perusahaan beliau yang ada di Finland. Kenapa? Mungkin kebijakan teks yang berbeda. Di sana 1%
untuk withdrawal, kalau di Amerika tinggi sekali pajaknya. Lalu apa hubungannya dengan perlindungan IP? Sebab setiap penggunaan any teknologi yang kita gunakan, baik itu smartwatch, handphone, segala macam, we contribute to that license payment, Bapak Ibu. So are we paying licenses or we receiving license payment? Kalau kita melindungi, namanya juga kata perlindungan, maka kita mendapatkan satu statement lagi, yaitu diferensiasi. Betul? Kalau you own things that others people don't own, berarti ada kata diferensiasi ilmu marketing yang saya selalu dapat dari Pak Arief. So, if you are different, kita tuh nggak bergantung dari orang lain atau negara lain. Then our branding effort, ngomongin branding, kenapa topiknya teknologi, itu akan lebih produktif. So branding selama ini nyarinya diferensiasi kan, emosional gitu, yang intangible. Tapi ada yang tangible, yaitu inovasi di teknologi. Melalui perlindungannya yaitu IP. Nanti teman-teman bisa belajar, cari lebih dalam, mungkin nanti Pak Toto akan bikin sesi khusus ini nanti buat itu. Tapi itulah kenapa kita melihat kesempatan paling besar untuk BUMN dan insan-insan BUMN. BUMN itu bukan sekedar perusahaan negara. BUMN adalah tulang punggung perekonomian bangsa, agen pembangunan, simbol kemandirian nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ngomongin IP, 7 tahun yang lalu jumlah IP PCT filing dari Indonesia itu jumlahnya hampir mendekati 20 filing. 20 inovasi. Dalam setahun, Bapak Ibu. Korea Selatan itu juga hampir mendekati angka yang sama filingnya, tapi sehari. Dilakukan oleh satu company namanya Samsung. Kalau dengar cerita Samsung bisa compete di pengadilan lawan Apple karena mereka punya paten ya Bapak Ibu. So Indonesia mendekati 20 setahun. Datangnya dari mana mesti? Mesti datang tidak hanya dari private sector, tapi dari para BUMN kita. BUMN kita harus menjadi lebih adaptif, inovatif, dan relevan. Karena kalau enggak, kita akan tetap menjadi the license payer daripada receiving license payment. Terutama melalui insan-insan terbaik bangsa. Tadi saya cerita juga bahwa banyak sekali orang-orang pintar kita, dan jangan lupa melindungi inovasinya. Insan-insan BUMN yang unggul merupakan aset yang tak ternilai yang akan membawa BUMN kita kepada pencapaian luar biasa di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu teknologi is just a technology. Teknologi memainkan peran penting, tetapi kita mesti pintar membangun relevansinya, tidak hanya menjualnya tapi juga melindunginya. Nah, dengan inovasi teknologi yang terus berkembang, ini kesempatan untuk kita mengoptimalisasikan operasional, meningkatkan daya saing, serta mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita impikan bersama. Pada kesempatan ini, teman-teman sudah berjuang luar biasa, presentasi dahsyat. Izinkan saya bersama rekan para juri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh BUMN yang telah berkomitmen dalam memberikan kontribusi. Penghargaan yang akan kita saksikan hari ini bukan hanya bentuk pengakuan atas kerja keras dan dedikasi, namun juga motivasi untuk meningkatkan standar kerja BUMN agar mampu menjawab tantangan dan peluang di masa depan. Harapan kami acara ini dapat menjadi inspirasi ya, dan semangat baru bagi kita semua untuk terus berkarya, berinovasi, memperkuat daya saing bangsa, tapi juga membangun IP-IP dahsyat dari Indonesia untuk global. Mari kita sama-sama mewujudkan ini supaya BUMN kita menjadi BUMN yang paling inovatif, yang paling banyak menerima license payment dari global market. Saya mewakili Dewan Juri mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menampilkan yang terbaik, mewakili perusahaannya masing-masing, dan juga selamat kepada para
panitia sehingga BUMN Branding dan Marketing Awards tahun ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih.